Evo nggak kepengen punya mama lagi? Pengen, tapi bapaknya yang nggak mau. Oh, papanya yang nggak mau? Belum, papa. Justru papa ya yang nggak mau. Iya, tapi maksudnya belum sekarang. Kenapa sih nggak boleh sekarang? Sobat Crosstalk, di sini bersama dengan kita semua adalah Evo. Nama lengkapnya apa sebenarnya? Nick Efron Faith Tampi. Nick Efron Faith Tampi. Wow. Dari lahir dikasih nama Faith. Iya. Berarti iman. Ya. Iman. Tahu nggak, ngerti nggak Evo artinya iman apa? Tahu. Apa tuh? Nggak tahu. Nggak tahu ya. Evo menjadi anak yang beriman, yang kuat dalam Tuhan ya. Nah, Evo gimana? Ini Oma liatin ya, coba. Ini terasanya seperti apa, Evo? Sakit? Tiap hari masih sakit atau enggak? Sekarang udah nggak sakit? Enggak. Cuma ininya kalau miring-miring begini, Evo rasa mau tarik-tarik gak? Enggak. Enggak juga. Coba Oma lihat yang sana. Nah, ini begini ya. Susah mau begini. Tapi yang ini bisa, tapi yang ininya nggak bisa. Oh, ini bisa. Ini bisa. Ini bisa. ini sama ini bisa. Ini dua nggak bisa. Nggak bisa. Nah, Evo tahu nggak kenapa bisa seperti itu? Aku lupa kejadiannya. Lupa kejadiannya. Oh, tapi dengar dari papa. Apa tuh kejadiannya, Evo? Rumahnya kebakaran. Rumahnya kebakaran. Jadi Evo kena ya. Tahun berapa? Tahun 2020. 2020 ya? Ingat. Karena aku dikasih tahu rumah pas kita kebakaran tahun 2020 berapa Pak? 20. Jadinya aku tahu. Tapi nggak ingat Evo sempat kesakitan dulu di rumah sakit, inget gak? Nggak inget ya? Nggak inget. Terus jadi berapa lama si Evo itu di perawatannya dari waktu setelah kebakaran tersebut? Kita sih hampir 2 bulan nanti di rumah sakit. Di rumah sakit terus? Iya, jadi dia usianya kan berarti berapa 1 tahun 2 bulan. Aduh, Jadi masih bayi ya? mamanya itu bertahannya 18 hari. 18 hari dia dipanggil Tuhan. Hari ke-19-nya, saya lupa 1 hari atau 2 hari setelahnya baru dia masuk ke kamar. Gitu. Jadi dari awal tuh mereka berdua cuma di ICU aja. Baru masuk kamar biasa itu setelah mamanya meninggal. Oh iya, balik ke mama meninggal tuh Jovi juga nggak, maksudnya mamanya. Jadi Trivena meninggal, Jovi juga nggak ada di dekatnya. Nggak bisa, ya. Nggak boleh masuk ke sana. Nggak bisa karena kondisi saya juga nanti. Selain karena dia COVID, ya saya sakit kan nggak bisa jalan, saya masih di kasur gitu. Jadi saat dia meninggal pun, saat dia dikubur pun saya nggak bisa ada di sampingnya dia. By the way, ini kan yang kami lihat adalah yang di tangan ya. Begitupun dengan kamu ya, Vo. Tapi sebenarnya bagian kakinya juga kena. Bagian kaki tuh hanya bagian telapak saja, bagian ini yang nggak ketutupan sama celana. Oh, jadi kalau yang disebut 60%, 80% itu? Ya, kalau Evo dia ada sampai di area punggung, jadi kakinya pun dia sampai di area atas sini kan. Karena waktu itu celananya dia satu dinaikin sama dia. Oh. Jadi kalau tante lihat nih bagian sini, nah ini ada. Oh iya. Ya ini sampai atas ini. Jadi dia ada di sini sama di punggung. Sama di sini ya? Iya, sama di dagu, di kuping. Tapi sebuah mujizat ya mukanya, kan muka nggak ditutup kan? Iya. Baik saya juga Jovi bingung. maupun Evo, iya kan?
Maksudnya dokternya apain saya juga nggak tahu, tapi muka kami berdua bersih, atau mungkin waktu itu karena keringat atau apa akhirnya nggak, saya juga nggak ngerti sih. Tapi waktu kejadian itu kena juga, jadi mukanya dia tuh kalau ya fotonya ada itu kekelopek semua, nanti ini merah semua mukanya. Aduh. Tapi puji Tuhan ya, maksudnya kalau melihat ini sih menurut saya sih udah benar-benar tuntunan Tuhan lah, berkat Tuhan lah. Iya. Ya karena banyak yang jauh lebih parah gitu kan, mengingat kondisi mamanya juga begitu. Ini anak yang penuh dengan anugerah, ya belajar beriman sama Tuhan ya. Iya, karena setiap malam sih aku lupa doa. Aku berdoa. Evo berdoa. Iya berdoa, tapi sekarang lupa. Kenapa doanya. lupa? Kenapa lupa? Ngantuk soalnya. Ya kan tetap berdoa dulu kalau mau tidur. Iya. Sama papa berdoa. Papa suka lembur kerjaan ya. Papa mah kerja sampai malam. Oh, protes dia. Sampai jam 12 pernah. Iya, sampai jam 12 ya. Kan buat Evo kerjanya. Iya. Evo sekarang tinggal sama siapa sayang? Hah? Evo sekarang tinggal sama papa dan Oma, opa, Oma, opa, sama kakak-kakak. sama kakak-kakak. Oma opa dari mamah ya. Sayang banget pasti sama Evo ya. Iya, dulu banyak keluarga di situ. Banyak keluarga di mana? Iya, di Poris. Di Poris. Oh di Poris. Banyak temen dong sepupu-sepupunya Evo ya. Berarti ya temen ya. Jadi nggak sendirian kan Evo. Temen Evo juga pernah main sama temen Evo namanya Michelle. Michelle, teman sekolah. Cerita semua nih. Iya. Temen Iya, Evo nggak inget mama. Ingat Ingat. Ada fotonya? ada. Ada ya. Lihat di HP papa yang Evo bikin video di kuburan mama. Oh, jadi Evo tahu mama di mana sekarang? Surga. Di surga. Mama udah tenang ya di sana ya. Iya. Jadi Evo nggak kangen sama mama? Kangen. Kangen ya. Kalau di sama opa oma kan ada oma yang suka rawatin Evo juga kan? Sayang sekali kan oma dengar. Iya. Jadi Evo juga pernah sama kakak-kakak disuapin. Dijagain juga sama Ikut jagain. Jadi nggak sendirian gitu. Evo sekolahnya di mana? Dekat rumah? Enggak. Jauh. Dekat rumah tapi agak jauh. Agak jauh. Deket lah, kan cuma jalan kaki bisa. Enggak. Capek. Tapi dia tidak masalah dengan sekolahnya. Evo di sekolah gimana teman-teman? Temen-temennya Baik-baik kak. baik-baik. Kalau ngeliat Evo tangannya gini nanya-nanya nggak? Tanya. Semuanya nanya. Terus Temen Evo juga punya nama. Temen Evo juga ada yang namanya Mita. Tanya kenapa? Terus Evo aku cerita. bilang operasi. Oh, Evo bilangnya operasi. Terus Ya. Udah nggak apa-apa. Nah terus terus Mita bilang terus Evo juga bilang tangan Evo kebakaran rumah pas masih kecil. Bisa jelasin ya Evo ya. Terus teman-teman kasihan atau malah ledek-ledekin Evo? Kasihan. Waduh, puji Tuhan. Karena dikasih tahu sama Miss Bella pas komputer. Miss Bella bilangnya Evo harus disemangatin. Oh, luar biasa ibunya ya. Baik sekali ya. Jadi teman-teman semangatin Evo ya. Semangatin Evo ya. Nah, Evo kayak gini nih ini udah dioperasi. Udah. Yang itu udah juga. Ini juga udah. Oh, tapi Cuma akan dioperasi lagi. Iya, belum maksimal. Jadi pelan-pelan. Jadi tadinya yang agak lebih nutup udah mulai buka, nanti ya harapannya bisa sampai lurus, walaupun kata dokter nggak bisa 100%. Tapi paling nggak kita usahain yang terbaik lah buat Nggak mengganggu aktivitasnya. Tuh dia pegang ininya berarti satu ini ya. Iya, memang kalau secara aktivitas ya akhirnya dia beradaptasi sendiri sama. Betul ya. Mau tidak mau. Jadi kekuatannya ada di sini dan lama-lama dia udah biasa ya. Iya. Tapi Evo mau sembuh, mau bisa ini lagi, dioperasi nggak apa-apa ya Evo? Sabar ya sayangnya. Ya. Evo takut nggak dioperasi? Takut nggak dioperasi? Tapi kecuali diuap. Dibius.
Biusnya kan pakai uap. Nah, terus juga bau 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 alkohol gitu. Oh iya. Iya, nanti kalau udah alkoholnya, bau alkoholnya hilang, Evo sadar lagi kan? Iya. Iya, puji Tuhan. Tapi itu nggak hilang-hilang bau alkohol. Nggak hilang-hilang lama. Iya, Oh. lama. Mm-mm. Hilangnya kalau udah berhenti tuh. Udah berhenti apa? Berhenti mesinnya. Oh, mesinnya. Baru baunya hilang. Iya. Ya kamu udah tidur itu. Iya. Udah nggak sadar. Iya, itu namanya udah nggak sadar. Evo harapannya apa sama papa? Pernah ngobrol. Apa? Ngobrol. Harapannya pengennya apa sama papa ke depan? Pengen sampai gede sama papa. Terus? Terus sama papa setiap hari. Terus bisa sama papa. Dan terus aku bisa ngobrol lagi sama papa pas sudah gede. Karena aku pengen sama papa terus setiap hari. Evo sayang sekali sama papa ya. Evo nggak kepengen punya mama lagi. Pengen, tapi bapaknya yang nggak mau. Oh, papanya nggak mau. Belum, papa. Itu papa ya yang nggak mau. Iya, tapi maksudnya belum sekarang. Kenapa sih nggak boleh sekarang? Belum ketemu. Kamu maunya cepet-cepet. Iya. Papa cari calon mama yang nantinya pasti bisa sayang sama Evo. Iya, kan papa harus carinya yang bener-bener. Nanti kalau dapetnya yang galak-galak sama Evo gimana? Ya nggak apa-apa kan, semua mama tuh kan galak. Ya ampun Evo. Enggak lah, semua papa maunya kan yang terbaik buat Evo. Iya. Iya kan? Evo doa dong sama Tuhan supaya dikasih calon mama yang baik. yang dari Tuhan. Yang baik gimana Pak? Iya kan kata papa nggak mau ada yang marah-marah. Iya. Ya tapi semua orang tuh sukanya marah Pak. Iya. Gimana sih? Semua orang marah. Ya udah, nanti dia didoain ya. Kamu makanya berdoa sama Tuhan. Tiap malam nggak boleh males doa. Jadi malam doain salah satunya calon mama yang baik. Iya Evo. Iya nanti dikabulkan. Evo juga dikabulkan kok. Evo pengen beli mainan. Terus dikasih duit sama Tuhan. Dikasih duit sama Tuhan. Digerakin semua hati orang-orang. Menggerakkan hati orang-orang Tuhan. Terus dikasih duitnya, uangnya. Sama siapa akhirnya? Lewat siapa? Tuhan kasih lewat siapa? Orang. Orangnya? Aku lupa tahu namanya tadi. Padahal aku udah dikasih tahu sama papa tadi di mobil. Sama Oma. Oma yang ngasih ternyata. Papa. Oke. Jov, kamu punya ekspektasi apa sebenarnya mimpi kamu terhadap Evo yang kamu bilang kan itu yang membuat kamu sebenarnya marah dan kecewa. Iya. Sebenarnya ekspektasi kamu terhadap Evo apa gitu? Nih Evo dengerin papa mau ngomong apa? Sederhananya kan waktu itu mamanya ya kami pengen dia jadi anak yang bertalenta di gereja gitu, bisa nyanyi, bisa main gitar, bisa main alat musik lah gitu kan. Kan tapi setelah akhirnya ngelihat kondisi dia yang seperti ini tuh saya ada dalam posisi pesimis gitu, kayak apakah dia bisa tuh nanti bakalannya main musik, apakah dia bisa ada dalam dunia pelayanan. Ya mungkin pikiran saya pendek waktu itu ya Tante ya, jadi saya ngerasa dia nggak akan mungkin ada di titik itu gitu. Jadi aku akhirnya marah dan kecewa sama Tuhan. Tapi ya berjalannya ke sini saya mulai sadar bahwa bisa lah, pasti Evo bisa dipakai Tuhan kok buat pelayanan gitu. Dia, dengan caranya. Dengan caranya apapun, nggak terbatas Tuhan mau, dengan kondisi dia sih seperti ini sih pasti Tuhan bisa pakai dia di dunia pelayanan. Bisa. Iya, waktu itu ya mungkin karena ya pikiran pendek aku ya ngerasa langsung ke trigger dan segala macam. Ya kalau lihat dia sekarang ya aku berusaha yang terbaik aja buat dia. Iya. Apapun yang dia mau, apapun yang dia pengen, ya untuk saat ini kan dia bilang mau belajar nyanyi, mau belajar bahasa Inggris, mau belajar apapun, selama saya bisa support dia saya akan support. Ya. Iya, Evo pengen belajar nyanyi. Iya karena
Evo pengen jago nyanyi. Asik. Abis itu ikut itu dong. Evo pengen Got Talent. Cie. karena Evo pengen nyanyi itu. Apa tuh Pak? Lupa lagi. Apa sayang? Waktu Tuhan. Waktu Tuhan. Coba nyanyi sama Coba Oma ini. yuk. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Amin. Kita jadi penyanyi cilik, Amin. penyanyi rohani. Amin. Udah jangan. Yang rajin nanti belajar vokalnya ya, belajar nyanyinya ya. Ya karena Evo nanti besok mau les. Les apa? Les ya, Les les nyanyi ya. Iya. Iya, udah mulai ngeles. Kalau dia udah adjust sebenarnya piano kemarin juga bisa. Kemarin baru aja tes. Bisa nggak? Oh, terus Terus Ternyata bisa. nih, selamat ya. Ih, pinter bener ini. suaranya tinggi ternyata. Ya? Iya, jadi waktu trial itu Mama suaranya dia kata yang pelatihnya untuk anak seumuran dia termasuk tinggi. Nah, nanti kalau pria memang anak laki-laki tuh akan ada masa waktu dia puber, suaranya akan berubah. Mama. Ya, gitu ya nyanyinya ya. Oke. Terima kasih Tuhan. Apa udah sering nyanyi itu setiap mau tidur. Lagu apa? Evo nyanyi tiap mau tidur. Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Good. Wow, very good. Oke Evo ya, jadi nanti jadi penyanyinya Tuhan ya. Ya, Amin. Nabi Papa juga senang nanti ya. Jangan takut, jangan merasa kenapa saya seperti ini. Oh, banyak orang-orang yang lebih susah dari Evo, tapi juga bisa majunya luar biasa. Terkenal nanti, ikut kompetisi bisa menang. Ya. aku udah pernah ikut lomba juga fashion show. Aku juga pengen hari Natal ada lomba, aku ikut fashion show sama Menang? nyanyi. Itu aku pasti juara berapa lah, aku pernah dapet juara 3. Wow, luar Juara biasa. 3, terus tiba-tiba dapet juara 1. Wah. Paling pendek dia. Ada yang sedang, ada yang tinggi, ada yang pendek. Pialanya. Pialanya. Waduh, nanti ngumpulin piala di rumah ya. Iya, di kamar papa nanti banyak piala. Ya Allah. Aku tuh pengen punya piala banyak, tapi ruangan papa kecil. Nanti kan bikin ruangan khusus buat pialanya Piala Evo. Evo. Iya. Kayak Cepresi. Oh iya. Banyak banget Oke. pialanya. Jadi iya, Oma nanya Papa lagi ya. Nah, Papa sendiri gimana gitu, Jovi sendiri gimana. Jadi satu kali juga tetap rencana untuk memiliki pasangan lagi kan. Kedepannya mau bagaimana? Apakah akan jadi pendeta juga? Atau lebih seperti yang mimpi pertama mau jadi ahli desain yang bisa khotbah gitu kan? Atau kembali ke yang sempat mau dirintis oleh
oleh berdua sama Trivena waktu itu mau merintis jemaat baru atau gimana? Udah ada rencana gimana nggak? Ya jadi untuk sekarang kalau bicara nikah, ya sekarang ya aku nggak tahu beberapa tahun lagi tiba-tiba memang Tuhan pertemukan. Iya. Tapi untuk saat ini memang belum bertemu dengan orang yang tepat dan memang masih menikmati sendiri dulu dengan Evo berdua dengan Evo. Tapi nggak tahu entah tahun depan atau bulan depan atau kapan saya ketemu dengan orang yang memang Tuhan siapkan, ya pasti akan ke arah sana. Karena saya juga mikir Evo kan dia selalu tanya-tanya, papa lama banget sih punya mamanya gitu katanya. Dia kan juga punya kerinduan kalau di sekolah ada yang antar, ada yang jemput, dia pengen mamanya jemput karena jadi kalau Papa pengen mama sama papa jemput. iya dia kan ngelihat teman-temannya kadang kalau acara Natal atau apa bareng papa mamanya, kok aku nggak dijemput mama sih gitu. Ya mungkin dia ngomongnya spontan dan lucu gitu, tapi di hati saya juga ya sedih lah gitu. Pengen lah kasih yang terbaik juga buat dia. Kalau memang Tuhan sudah pertemukan dengan orang yang tepat, aku rasa juga perasaan itu akan ada lah untuk saya bisa memulai lagi. Karena jujur secara hati juga masih belum dibilang belum siap banget tante ya, untuk mengingat istri saya dan segala kebaikannya, segala apapun yang momen-momen bersama dia itu masih belum bisa lupa. Jadi aku nggak mau walaupun aku dibilang hilang 100% sih nggak bakal mungkin sih ya tante, tapi untuk mungkin menerima orang baru di kehidupan aku tuh yang masih belum bisa sampai saat ini. Masih butuh waktu ya. Iya, masih butuh waktu. Otomatis ada perbandingan dengan yang pasti sebelumnya itu yang membuat lebih sulit ya. Biasanya ya. Dan aku kadang kalau udah ketemu orang gitu langsung di otak aku tuh mikir dia mau nggak terima Evo gitu, dia mau nggak jadi ibu gitu kan. Karena nggak semua orang bisa, mungkin dia bisa sayang sama saya tapi belum tentu dia bisa sayang sama anak saya. Perlu ujian ya. Iya, itu yang aku pikirin sih. Karena ya kita tahu lah banyak artis-artis apa ya kejadian-kejadian itu ya kan, yang ada yang sama anak barunya dipukulin, diapain, itu langsung jadi takut saya. Iya. Ya aku berharap sih dapat orang yang tepat di waktu yang tepat lah. Padahal kan orang tuanya Jovi juga mamah kan second marriage juga karena papa udah meninggal ya. Iya, dan betul. mereka baik-baik aja ya. Iya, puji Tuhan itu kan dipertemukan juga dengan orang yang tepat, keluarga yang tepat gitu. Jadi kita semua pun akhirnya baik, semua keluarga, nggak ada kata tiri, semuanya kita sama-sama kayak anak kandung semua lah, keluarga kandung nggak ada. Kita nggak ngerasa oh kamu kakak tiri aku, nggak, udah perasaan kita satu keluarga besar. Iya, jadi kita 7 orang. Menyatu lah jadinya ya. Oh 7 orang ya. 7 orang, 4 dari papa, 2 dari mama, ketemu dapat 1. Jadi 7 sekarang. Keluarga besar. Nah itu kan banget. Indah ya. Jadi iya. jangan menutup diri terus menerus. Iya tante. Izinkan Suatu Tuhan saat bekerja dalam hatinya Jovi ya. Satu kali Tuhan iya. akan pertemukan dengan orang yang tepat. Banyak berdoa. Jadi Evo harus banyak berdoa ya. Banyak berdoa. Ya, kalau malam berdoa Tuhan, biar Tuhan temukan mama baru Evo buat papa. Karena Ya, yang baik. tuh pengen punya mama. Iya biar, sayang. biar nanti sama papa Anterin sama mama. Terus Sekolah. bisa jemput Evo. Iya, Terus bisa anterin Evo. iya sayang. Nanti Bisa sama jalan-jalan. mama papa kan Evo seneng. Iya, nanti ada waktunya Tuhan ya sayangnya. Iya. Kalau sekarang sih masalah untuk pelayanan dan lain sebagainya memang aku masih mengikuti aja alurnya Tuhan ya. Aku nggak seperti yang kita tahu kan, kita sekarang ada di dunia wedding juga. Yep. Ketemu dengan saya. Saya baru masuk di dunia wedding dan bukan rencana saya. Jujur aja aku nggak ada rencana mau masuk ke sini. Dan ya aku ketemu dengan Dani. Jadi Dani itu istrinya Dani dengan istri saya itu sahabatan. Sahabat baik gitu. Jadi akhirnya kita ketemu dan ada satu kerinduan dari istrinya Dani itu supaya aku tuh bisa, jadi dia seneng kalau aku kerja bareng Dani. Jadi sebelum aku kerja di dunia wedding tuh aku masih freelance. Jadi ada pesanan desain, aku kerjakan gitu. Nah, dan akhirnya sampai
Satu saat ya kita sama-sama kerjasama dan ya udah aku ikut aja. Aku jujur masih berdoa, aduh Tuhan aku mau pelayanan juga saat ini, tapi di satu sisi aku juga mau kasih yang terbaik buat Evo gitu kan. Oke, aku berdoa dan lama. Jadi waktu itu dibilang mau join nggak, itu lama tuh, hampir 1 bulan lebih, hampir 2 bulan aku nggak kasih jawaban. Sampai akhirnya oke, apa yang ada di depan aku kerjakan dengan maksimal. Ya aku ingat lagi apa yang aku ingin dulu awal banget aku masuk sekolah kitab. Aku mau jadi desainer yang bisa khotbah, bukan pengkhotbah yang bisa desain. Itu akhirnya oke, Tuhan aku jalanin dulu. Kalau memang satu saat nanti aku harus kembali ke dunia pelayanan, aku juga nggak akan menolak itu gitu. Kalau ada kesempatan, karena kemarin waktu aku mau buka pelayanan juga kan terhalangnya dengan dana dan lain sebagainya. Kita tahu buka pelayanan untuk menyewa satu tempat dan sebagainya butuh dana gitu. Jadi kalau mungkin aku ada di dunia bisnis ini, ada Tuhan izinkan aku diberkati lewat ini, aku bisa memberkati pelayanan atau bisa memulai pelayanan dengan support dari bisnis yang aku jalanin, kenapa enggak gitu kan. Jadi daripada aku ke sana kemari minta proposal dan lain sebagainya, aku lebih baik Tuhan berkati bisnis aku bisa mulai pelayanan tanpa aku harus meminta-minta kemana-mana gitu. Memang pelayanan itu relatif ya, jadi dalam tanda kutip sebetulnya seluruh hidup kita itu adalah juga persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah. Itu seluruh kehidupan kita. Melayani pun, maaf, bukan maksudnya tidak boleh di gereja atau di gereja salah gitu, enggak. Justru kita selalu merasa kalau pelayanan harus di gereja, tapi ternyata dengan dunia yang seperti sekarang ini, apalagi dengan kayak sekarang ini kan banyak secara online yang bisa sampai ke seluruh dunia lah, menjangkaunya ya, beyond borders, beyond timing, segala macam gitu. Itu sebetulnya kita bisa melayani dia dimanapun kita berada. Tidak harus jadi seorang gembala gitu. Oh ya, tanpa harus menjadi gembala, tapi dalam kehidupan kita bisa menggembalakan orang-orang di sekitar kita. Bukan berarti ini nubuatan buat Jovi, enggak ya? Enggak, tapi itu emang yang sekarang aku jalanin tuh. Jadi aku enggak menutup oke lu pelayanan jadi gembala, enggak. Jadi aku sekarang lebih justru terbuka lah. Orang kayak diundang di podcast ini atau di gereja mana aku bisa berkhotbah, tetap aku masih akan melayani gitu. Karena setelah kejadian ini, puji nama Tuhan, ada beberapa gereja yang undang untuk pelayanan, untuk aku khotbah. Jadi di situ aku bersyukur Tuhan masih kasih aku kesempatan buat melayani, buat bersaksi. Tapi di sisi lain juga aku diizinkan Tuhan menjalankan bisnis itu tanpa mengganggu pelayanan itu gitu, dan itulah aku bersyukur. Tanpa harus kerja full time sama orang, jadi nggak bisa kemana-mana gitu. Ini atur waktu sendiri lah ya. Benar. Ini salah satu yang mungkin menarik juga sahabat Crosstalk bagi kita semua, bahwa Tuhan memanggil kita bisa dengan berbagai cara ya. Jadi kalau kita lihat Jovi tanpa dia sadar, setiap kita memang menurut pendapat saya juga, kita kadang-kadang tidak langsung bisa tahu Tuhan itu maunya kemana sebelum kita melangkah ya. Kita berjalan bersama dengan dia dan kita akan melihat tuntunannya kemana Tuhan mau membawa kita. Jadi Jovi, yang pasti Tuhan telah menolong Jovi melewati ini semuanya, dan semua perkara kalau saya lihat sebagaimana Filipi 4 ayat 13 berkata, segala perkara dapat ditanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepada kita. Jadi apa yang saat ini bisa dilewati selama berapa tahun, ada orang yang tidak bisa move on kok. Ada orang yang terus-terusan hidup dalam kemarahan, tidak bisa mengampuni dirinya dan mengampuni Tuhan. Ya, misalnya tau gitu balik aja tuh. Ya kan, nggak usah pulang, bisa rasa marah terhadap diri sendiri. Ataupun rasa marah kepada Tuhan membuat tidak bisa move on. Tapi kalau saya lihat bahwa saat ini Evo maupun Papa bisa melewati ini semua oleh karena segala perkara dapat ditanggung oleh karena Tuhan sendiri di dalam Dialah yang memberi kekuatan kepada Jovi dan Evo. Amin. Tuhan Yesus akan terus beri kekuatan. Amin, Oma. Amin sayang. Tuhan Yesus sayang sama Evo ya. Jangan pernah meninggalkan Tuhan. Ya, terus bersama dengan Tuhan. Tuhan mau jadikan Evo yang luar biasa, penyanyi. Amin. Ya udah, dia pengen mimpinya itu, kita dukung aja ya.
Dia nyanyi, suka banget dia nyanyi. Iya, makanya udah Sekolah minggu juga sering maju terus main nyanyi. satu kali rekaman aja udah. Ah, Rekaman iya, nanti lagi mau coba bikin rekaman Lagu. dia nyanyi-nyanyi. Iya. Lagu masukin ke Jalan itu, Matahari tadi. masukin ke IG ke itu kan YouTube. Lagu TikTok, aku YouTube. baru mau bikin lagu Gala Matahari. Oh, Gak matahari. Gerah Matahari yang ngarang siapa? Evo ya? Bukan, ada ya lagu lagi baru terkenal tuh lagunya. Oh, Ya, mungkinkah Mungkinkah kau hadir hari ini? hebat. Bila tidak mirip kau, Oke, jadilah bunga matahari. Oke, udah cukup. pinter. Yang tiba-tiba Panjang, jadinya panjang. Oke, nah dari pengalaman hidup ini ya, jawab bahwa tiap orang bisa aja jatuh, tapi dia harus siap bangun lagi. Adakah pesan-pesan khusus dari Jovi kepada sahabat Crosstalk? Boleh tolong disampaikan? Ya. Dari pengalaman yang saya alami, pengalaman ini mengajarkan saya bahwa kita tuh manusiawi, kita itu adalah bejana tanah liat, kita itu lemah, kita gampang hancur, kita gampang sakit hati, gampang kecewa, dan si bejana tanah liat itu tidak akan bisa kuat tanpa kekuatan daripada Tuhan. Ya, jadi bukan saya menghalalkan untuk kita kecewa atau marah, tapi kalau kita ada dalam titik itu, saya katakan itu manusiawi. Itu tidak salah. Yang menjadi kesalahan adalah saat kita meninggalkan Tuhan. Saat kita mungkin ada rasa kecewa atau marah antara anak dengan bapak, itu wajar. Kita Evo sebagai anak suka marah sama saya, itu wajar. Tetapi dia tahu dia adalah anak saya. Dia nggak akan pergi meninggalkan saya. Dan kita juga harus tahu bahwa kita adalah anak-anak Tuhan. Kita jangan pernah pergi meninggalkan Tuhan. Tetap berharap sama Tuhan. Karena bejana tanah liat tadi tidak akan pernah kuat tanpa kekuatan yang diberikan oleh Tuhan Sang Penjunan itu. Oke, thank you ya Jo. Oke, sahabat Crosstalk, ya akhir daripada bincang-bincang bersama dengan Jovi dan Evo adalah sebuah pengalaman yang luar biasa bahwa hidup manusia kadang harus menghadapi tantangan yang sangat besar. Dan kita berkata, oh udah habislah sudah hidup kita. Tapi ternyata tidak demikian. Di depan kita masih ada jalan demi jalan yang bisa Tuhan bukakan untuk boleh kita lalui bersamanya. Banyak orang meninggalkan Tuhan sebagaimana yang tadi Jovi katakan. Tapi ternyata meninggalkan Tuhan dan menjalani kehidupan yang pahit itu jauh lebih susah daripada kita menjalaninya bersama dengan Tuhan. Iya, betul. Betul ya, karena Tuhan itu sumber kekuatan. Dan yang akan menolong kita keluar dari semua kepahitan itu kalau kita mengizinkan dia bekerja. Kalau kita membuka hati kita untuk berkata, Tuhan, aku mau kasih-Mu yang menguasai seluruh pengalaman-pengalaman saya yang lama, sehingga kepahitan itu akan terbuang. Hari lepas hari Tuhan akan memberikan pengharapan baru, janji-janji yang tidak pernah hilang, yang selalu ada dan tidak pernah diingkari olehnya. Karena itu berjalanlah bersama dengan dia. Jangan pernah menyerah. Karena Tuhan tidak pernah menyerah dengan kita. Amin. Dengan demikian berakhirlah bincang-bincang Crosstalk bersama dengan Jovi dan Evo sayang. Kamu akan jadi penyanyi satu kali ya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa di bincang-bincang Crosstalk selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Memberkati. Sahabat Crosstalk, agar kesaksian ini dapat menjadi berkat kepada lebih banyak orang, yuk like and share kesaksian ini kepada keluarga dan teman-teman lainnya. Bagi sahabat Crosstalk yang diberkati melalui kesaksian ini, mari berbagi di kolom komentar. Dan subscribe agar tidak ketinggalan kesaksian-kesaksian lainnya.